Hai, salam mama saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami senantiasa masih diizinkan Tuhan untuk bangun di pagi hari dengan seluruh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan untuk memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayatnya ke-18 di bawah perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Selamat merayakan hari sukacita, di mana kita merayakan HUT Gemit yang ke-77 dan Hari Raya Reformasi yang ke-507 serta hari di mana kita menutupi bulan keluarga. Di hari-hari yang menyenangkan dan penuh rasa syukur ini, kita diberikan satu bacaan dari kitab Roma. Kitab Roma adalah salah satu kitab yang dikatakan oleh Paulus sebagai kitab yang menyampaikan hal-hal praktis di dalam kita punya kehidupan.
Kenapa Paulus menyatakan hal-hal memberitahukan bahwa kitab Roma sebagai salah satu kitab yang menyampaikan hal-hal praktis? Karena kitab Roma secara gamblang memberitahukan kepada kita bagaimana hidup yang ada di dalam kasih dan mewujud nyatakan kasih itu seperti apa. Mengingat bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gemit, hari reformasi, hari penutupan bulan keluarga, ketong dituntun dengan tema gereja merayakan kasih dan mewujudkan perdamaian. Ketong tahu sendiri apa itu kasih dan bagaimana Alkitab menggambarkan kasih di dalam kehidupan pelayanan, di dalam kehidupan Yesus Kristus, di dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Dan bagaimana kita menggambarkan perwujud nyataan perdamaian di dalam bulan ini, di dalam beberapa bulan yang lalu juga. Berbicara tentang perdamaian, berbicara tentang kasih, kita harus betul-betul secara baik memahami, mengerti, dan juga berusaha untuk mewujud nyatakan. Jadi bukan hanya berbicara tentang kasih, bukan hanya berbicara tentang perdamaian, tetapi kita benar-benar mewujud nyatakan apa yang menjadi kasih dan apa yang menjadi perdamaian. Ketika kita mewujud nyatakan kasih dan ketika kita mau melakukan kasih di dalam kehidupan, berarti kita secara tidak langsung akan mewujudkan perdamaian. Apalagi kalau kita mendahulukan perdamaian, berarti kita mendahulukan kasih di dalam kehidupan. Di dalam kitab Roma ini ada beberapa praktis yang diberitahukan Paulus kepada kita, yakni yang pertama kasih yang tulus, yang kedua adalah kasih persaudaraan, dan yang ketiga adalah semangat pelayanan. Kasih yang tulus itu kasih yang tidak bersyarat, tidak egois, tidak mencari keuntungan pribadi. Lalu Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa jemaat di Roma harus saling mengasihi sebagai saudara seiman dan saling mendahulukan dalam memberi hormat. Kasih persaudaraan ini mengharuskan untuk saling memperhatikan, mendukung, dan menghormati satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, yakni semangat pelayanan. Jemaat di Roma mendorong untuk bekerja dengan tekun, bersemangat dalam melayani Tuhan, bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan setia dalam doa. Dalam ayat 13 ini, Rasul Paulus mengingatkan untuk membantu orang-orang kudus yang kurang dan untuk selalu bersedia memberikan penopangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Tentu hal-hal praktis yang diberikan Paulus di dalam firman-Nya kepada Tuhan membantu dan menolong kita untuk melakukannya dalam kehidupan. Sebagai gereja yang benar-benar merayakan kasih, berarti kita juga sebagai gereja yang mewujud nyatakan perdamaian. Kita benar-benar mewujud nyatakan dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan dan dilakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat merayakan hari di mana sukacita kita semakin penuh, yakni hari reformasi, hari ulang tahun Gemit, tetapi juga dengan hari penutupan bulan keluarga. Biarlah kita senantiasa ada di dalam keluarga yang mewujud nyatakan kasih, gereja yang mewujud nyatakan kasih, dan perdamaian dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita sama-sama berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama semua, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan kesetiaan.